Ayah, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Karena waktu kecil kau nakal. Kakak kembarmu itu, demi menyelamatkanmu, dia terjatuh ke air. Menyebabkan dia, sejak kecil lemah dan sering sakit. Kau berhutang padanya seumur hidup. Hari ini, menjadi orang terkaya di Tiongkok. Masalah calon menantu perempuan. Jangan kau rebut dari kakakmu. Adik, aku tidak bermaksud merebut pernikahanmu. Hanya saja ayah dan kakak-kakak sudah mengatur semuanya. Apalagi, di keluarga Gu yang hanya tampak kaya itu. Berapa banyak penderitaan yang kualami. Sedangkan kamu di keluarga Sen, menikmati hidup nyaman begitu lama. Sekarang, giliranku menikahi putra orang terkaya. Sudah hidup enak. Hidup enak. Aku hidup di keluarga Sen. Benarkah hidup enak? Yanshu, kamu ini terlalu baik hati. Orang seperti dia, pantas mati terpuruk. Kamu tenang saja. Gunakan identitasnya. Menikahlah dengan putra orang terkaya. Aku sudah berkorban habis-habisan membantu keluarga Sen. Hasilnya ternyata, malah mendapat serigala tak tahu terima kasih. Kalau aku bisa ulang kembali, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bukankah aku sudah mati? Mungkinkah aku terlahir kembali? Yanshu, kau ikut ibu. Pergi ke keluarga Gu. Keluarga Gu itu kaya. Baguslah keluarga Gu. Ayah, apa urusannya kaya atau tidak? Yang aku tahu, ayah kandungku ada di keluarga Sen. Aku mau tinggal di sini menemani ayah. Ternyata hari orang tua bercerai. Orang tua bercerai. Sen Yanshu serakah akan harta. Memilih ikut ibu ke keluarga Gu. Tak disangka keluarga Gu. Ternyata hanya keluarga kaya palsu. Dia sudah menderita banyak di keluarga Gu. Karena hal ini, dia bahkan pulang dan mengadu beberapa kali. Kali ini, dia malah memilih untuk tinggal. Sepertinya, dia juga terlahir kembali. Ayah sudah tahu, kamu memang selalu anak yang berbakti. Hanya orang bodoh yang mau jadi orang miskin di keluarga Gu. Di hidup ini, aku tidak akan pergi. Adik selalu sangat penurut. Tidak seperti beberapa orang. Sudah sampai saat ini, masih melamun di awang-awang. Entah sedang apa. Biarkan adik ikut ibu ke keluarga Gu. Aku bersedia pergi ke keluarga Gu. Kamu ini, serigala putih yang tak bisa dijinakkan. Kalau mau pergi, pergilah. Meski keluarga Gu hanya keluarga kaya palsu. Setelah aku pergi, hidup mungkin lebih sulit. Lalu bagaimana? Masih lebih baik daripada tinggal di kubangan lumpur ini. Adik, jangan-jangan kau benar-benar mengira keluarga Gu adalah tempat yang baik. Keluarga Gu adalah keluarga kaya terkenal di kota Jinghai. Adalah keluarga kaya terkenal di kota Jinghai. Ada apa yang tidak baik? Kamu akan tahu setelah pergi ke sana. Adik, kamu juga akan segera menjalani hidup yang baik. Tinggal di keluarga Sen seumur hidup, menikahi putra orang terkaya, dan sukses sejak itu. Hanya aku yang boleh. Pencapaian keluarga Sen di kehidupan sebelumnya, bisa setinggi itu. Semua karena bantuanku. Kali ini, tanpa aku ingin lihat, bagaimana keluarga Sen bangkit kembali, menjadi sukses besar. Kata Sen Yanshu. Tapi dari dekorasi dan kemewahannya, aku merasa, ini bukan keluarga kaya palsu. Kalian anak cucu durhaka. Semua berlutut di lantai. Introspeksi diri kalian baik-baik. Dulu sekali, aku mengikuti komandan lamaku saat membela negara dan tanah air. Waktu itu, benar-benar lapar dan kedinginan. Sekarang, meski zaman sudah membaik, tetap harus terus mempertahankan semangat kerja keras dan berjuang. Barulah benar. Tapi kenyataannya, lihat kamu, apa yang sudah kalian lakukan. Hanya tahu boros, membuang-buang, tidak tahu berhemat. Ini sungguh merusak nama keluarga. Lanjutkan berlutut. Jangan malas. Hari ini, jangan bangun sebelum berlutut 4 jam. Jangan berani bangun. Susah payah. Akhirnya bisa menjemput kakek buyut dari desa. Menjemput kakek buyut dari desa. Tadinya pikir kakek buyut keras kepala. Agak pikun juga. Selain itu selalu marahi kami karena boros. Demi menyenangkan hati kakek buyut, aku pecat semua pelayan. Baju pun aku ganti dengan yang murahan. Tak disangka, lupa tentang rumah ini. Kakek buyut,
Anda salah paham. Rumah ini milik guru saya dan putrinya. Pergi ke luar negeri, tapi tidak tega membiarkan rumah kosong. Jadi mereka mengizinkan keluarga kami tinggal sementara di sini. Oh. Nah, itu lebih masuk akal. Ternyata, aku salah paham tentang kalian. Aku salah paham tentang kalian, Felny. Tapi, agar kalian mendapat pelajaran, hari ini, kalian tetap harus berlutut selama 1 jam. Jangan seperti ini, kakek buyut. Halo. Ini anak siapa? Kakek buyut. Dia adalah ayahku. Dibawa oleh tante baru yang dinikahinya. Ayahku dan tantenya pergi berbulan madu. Jadi dia disuruh datang dulu sendiri. Dekorasinya sederhana sekali. Baju yang dikenakannya juga sangat sederhana. Kata ayah, dia yang mau mengurus rumah. Pasti cari muka lagi. Gadis ini lumayan loh. Pakaiannya juga sederhana. Terlihat bersih dan anggun. Tampak rapi dan elegan. Sekilas sudah kelihatan anak yang baik. Ayo. Cepat datang ke sisiku. Biar aku lihat baik-baik. Ikut ibu ke keluarga kaya. Semua yang bisa ditemukan. Perhiasan dikenakan semua. Takut direndahkan keluarga kaya. Malah dimarahi kakek tua. Dia dibilang boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Kakak pulang dan menangis lama sekali. Tidak disangka. Malah disukai oleh kakek. Nah, kamu nanti ya, anggap saja dirimu sebagai keluarga sendiri. Jangan sungkan dengan kami. Kamu nanti ikut. Kamu nanti ikut Yan Chen, Kong Rong ya, Lin Ye. Panggil aku kakek buyut saja. Tak kusangka di keluarga gu ini. Aku merasakan kehangatan keluarga. Bahagia dan sejahtera. Oh ya, ini kakak pertamamu, Gu Yan Chen. Ini kakak ketigamu, Gu Lin Ye. Masih ada satu kakak lagi. Belakangan ini sedang dinas luar. Tunggu ada kesempatan. Nanti aku kenalkan lagi padamu. Baik kakek buyut. Baiklah kalau begitu. Kalian anak muda kenalan dulu saja. Aku agak lelah. Istirahat dulu sebentar. Kakek buyut, biar aku bantu. Hati-hati ya. Halo kakak. Kau Marga Sen. Nama marga Kugu. Aku bukan kakakmu. Kakek sudah tua. Kadang-kadang jadi pikun. Tapi selama aku ada, kau jangan berharap bisa mengambil keuntungan darinya. Aku tidak akan membohongi kakek buyut. Sebaiknya memang begitu. Di kehidupan sebelumnya, Sen Yanshu berkata, selalu mengabaikannya. Sekarang baru terlihat, ternyata memang sulit diajak bergaul. Tapi dia perhatian pada keluarga. Semuanya tinggal kerangka kosong belaka. Masih berani buka mulut tutup mulut. Sok gaya keluarga kaya raya. Apakah kamu berencana? Shadia. Postur kakak murahan ini. Sungguh tidak buruk. Mengalahkanku semudah bermain fufu. Kamarmu. Kamar pertama di sebelah kiri naik tangga. Terima kasih Tuan Gu. Sudahlah. Keluarga Gu. Susah juga ya demi menjaga gengsi. Tuan Gu. Aku bisa sedikit menjahit. Kebetulan sudah kutambal bajumu. Lain kali jika bajumu sobek, jangan langsung dibuang. Aku akan menambalnya. Sayang kalau dibuang. Terima kasih, Nona Sen. Dia ini terlalu licik. Atau memang polos sungguhan. Baju robek, buang saja kan sudah selesai. Ini zaman apa lagi? Masih mau menambal apa? Bagaimanapun, dengan kemampuan keluarga kami, gaun-gaun haute couture itu, dipakai sekali lalu dibuang. Sudah termasuk hemat. Dasar pemboros. Apa yang kamu bicarakan? Kalau menurutku, kalian bersaudara. Harusnya rajin belajar. Semangat hemat seperti Cingci. Dan rajin berhemat ini. Tapi, baju Cingci ini, memang sudah terlalu usang. Kemari Cingci. Duduklah di sebelah kakek buyut. Kebetulan aku ada sedikit uang. Nanti ya, suruh kakakmu temani kamu. Beli baju baru untuk dipakai.
Anak laki-laki kalau pakai baju. Agak lusuh ya tidak apa-apa. Tapi kamu ini anak perempuan. Harus dirawat baik-baik. Tidak perlu. Kakek buyut. Uangnya simpan saja untuk kakek sendiri. Saya punya baju untuk dipakai. Kalau kamu tidak ambil, saya marah. Loh, di sini juga tidak banyak uangnya. Lagi pula, hadiah dari orang tua tidak boleh ditolak. Kalau begitu terima kasih kakek buyut. Masakan ini, hambar sekali sampai tidak ada rasanya. Sebelum kakek buyut datang ke rumah kita, beliau selalu makan lobster, abalon dan sup mewah. Aduh, acting itu susah sekali. Kalau tidak mau makan, jangan diaduk-aduk. Oh iya, aku bisa makan di rumah teman. Di sini asal-asalan saja sudah cukup. Aku duluan pergi ya. Sange tidak makan satu suap pun. Sudah kenyang. Dia bukan kenyang karena makan. Dia meremehkan. Makanan di rumah terlalu sederhana. Linya setiap hari. Bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik. Setiap hari boros-boros. Ini mana ada sedikit pun. Semangat berjuang dan bekerja keras. Kalau Anda percaya padaku, serahkan saja padaku. Aku punya cara. Cara ini bagus. Ayo lakukan seperti itu. Makan sudah siap. Enak. Kok semua lauknya sama? Mana ada yang sama? Ini sawi putih saus cuka. Ini sawi putih tumis pedas. Kongrongnya. Ini sup sawi putih. Dan yang ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Sayuran ini lebih baik kalian yang makan. Itu. Temanku sebentar lagi pulang dari taman kanak-kanak. Aku akan menjemputnya dulu. Berhenti. Kalau hari ini kau keluar dari pintu ini, kau bukan lagi keturunan keluargaku. Baiklah, baiklah. Aku makan saja. Linye. Mulai sekarang kau harus pulang makan setiap hari. Dan setiap kali itu, harus habiskan satu mangkuk nasi. Makan saja nasimu. Rupanya trik ini. Kenapa kubis lagi? Kenapa masih kubis? Enak. Apa di rumah cuma ada kubis? Tidak ada sayuran lain? Tidak ada. Kamu siapa? Aku siluman sawi. Mau ikut main bersama? Tidak, tidak, jangan. Ayo main, Kak. Siluman sawi. Bukan sawi. Jangan-jangan lagi-lagi sawi. Makan sudah siap. Ternyata benar-benar bukan sawi. Enak, enak sekali. Nona Sen ini, otakmu cukup lincah. Berhenti. Apa kau sengaja menggodaku beberapa hari ini? Berhenti. Apa kau beberapa hari ini sengaja menggodaku? Aku memang sengaja. Siapa suruh Kak Tiga selalu pilih-pilih makanan dan menyia-nyiakan makanan? Aku hanya ingin kau belajar. Jangan lagi boros-boros. Baru memberi saran kepada kakek buyut. Ide ini. Sekarang bagaimana kau mau balas dendam padaku? Aku terima semuanya. Katakanlah. Bagaimana kau mau balas dendam padaku? Meskipun itu untuk kebaikanku. Lalu bagaimana? Aku mau. Aku mau membuatmu. Aku tidak peduli. Aku mau kau minta maaf padaku. Barang-barang di dalam sini. Kalau masih sawi putih, aku akan berikan semua untuk makanan anjing. Sekarang lihat sawi putih saja aku mau muntah. Aduh aduh. Kembalikan pada kakak ketiga. Cincinku. Cincin apa? Ini pemberian ibuku. Barang terakhir yang kumiliki. Biar aku saja. Kakak ketiga. Tanganku kecil.
Bodoh sekali kamu. Kenapa tidak bilang kalau kamu terluka? Tidak apa-apa. Luka ringan. Cepat naik. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Lagi pula aku sudah menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Jangan sungkan. Cepat naik. Cepat ambilkan kotak P3K. Tangan Qingqi terluka. Ah ini. Ini. Kok bisa jadi begini? Tidak apa. Hanya tidak sengaja terluka. Ini salahku. Aku yang tidak hati-hati. Cincin yang ibu berikan. Sebelum dia pergi, Qingqi melakukannya. Untuk membantuku mengambil kembali cincin. Dia sampai terluka. Berikan tanganmu padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha keras untuk keluarga Sen. Tapi malah dibalas dengan pengkhianatan. Tak kira setelah datang ke keluargaku, malah mendapat keluarga sejati. Lain kali hati-hati. Lukanya jangan kena air. Bukankah ini hotel kelas atas dunia? Shengxi Haoting. Kakak ketiga berani bawa aku ke sini. Tempat yang begitu mewah. Tidak takut dimarahi kakek besar. Kita juga tidak mampu. Makanan di sini kan. Wah, ini semua berkatmu. Tanganmu terluka karena aku. Kakek Buyung sangat sedih sampai terus menyebut nama Ming. Beliau sengaja memanggilku dan kakak untuk mengajakmu makan enak, memulihkan tenagamu. Benar kan, Kak? Tapi di sini juga terlalu mewah, ya. Shengxi Haoting ini adalah usaha keluarga Gu kami. Wilayah kita sendiri. Ngapain bicara soal kemewahan? Dulu aku makan di sini setiap hari. Qingqi itu terlalu hemat. Susah-susah keluar sekali. Pasti harus makan yang enak dong. Tetap di tempat biasa. Silakan lewat sini. Ayo pergi, ayo pergi. Pesan apa saja jangan sungkan. Sup balon Imperial Buddha melompat. Satu hidangan ini biayanya setengah tahun hidupku. Keluarga gue cuma ingin menjaga gengsi. Pasti punya banyak utang. Aku pesan beberapa hidangan sayur saja. Cukup sekadar saja. Oh, aku mau yang ini. Tumis sayuran segar dan jamur kuping salad. Lalu ada jamur sitek dengan jantung sawi ini. Hanya makan sayur saja mana bisa. Lihatlah dirimu yang kurus ini. Bawa dulu lobster Boston. Dan rajungan Alaska. Serta yang ini. Ini. Memang layak disebut. Tempat yang hanya melayani para miliarder papan atas. Uang kuliahku setengah tahun ini habis di sini. Tapi sangat worth it. Masih kakak tiga yang paling sayang aku. Rela kasih uang kuliahku buat jajan. Kalau tidak, makan sayur asin tiap hari pun. Kita takkan bisa sentuh pintu tempat ini. Ah, itu mah kecil. Belajar mana ada adikku. Yang penting Shayu senang. Tunggu saja. Suatu hari kita bisa jadikan tempat ini kantin kita. Setiap hari makan di sini. Akhir-akhir ini makanannya selalu sederhana. Mulutku hampir tak merasakan apa-apa. Tapi bertahan dalam kesulitan. Baru bisa jadi orang hebat. Nanti saat keluarga Sen makmur. Apapun yang kuinginkan pasti bisa kudapat. Sedangkan si bodoh Sen Qingqi itu. Sekarang pasti. Di mana kau pungut sampah? Aduh, pelayanan apa ini? Tak ada yang melayani. Memandang rendah orang ya. Pelayan mana? Mati di mana? Maaf. Tadi di sebelah. Melayani VIP kami. Agak sibuk. Apa yang mau dipesan dua tamu? Aku ingin lihat si orang kaya ini. Seperti apa rupanya? Qingqi. Ayo makan lebih banyak. Qingqi. Makan lebih banyak. Sen Qingqi. Kenapa kau? Sen Qingqi kenapa kau? Dulu saat aku di keluarga Gu, sama sekali tak punya uang untuk datang ke sini. Shengxi Haoting. Kenapa dia bisa datang ke sini dalam hidup ini? Sudah kubilang keluarga Gu. Cuma keluarga kaya palsu. Mana mungkin punya uang untuk datang ke sini. Ternyata cuma pesan beberapa sayuran. Cuma pura-pura. Kalian siapa? Kenapa kalian datang? Keluarga Sen di waktu seperti ini di kehidupan sebelumnya. Bahkan ke pasar sayur harus ngutang. Aku yang bekerja keras cari uang. Hidup baru perlahan membaik. Keluarga Sen di kehidupan ini. Tanpa bantuanku. Kenapa kami tidak boleh datang? Sen Qingqi, kau memang hebat. Berpakaian begitu rapi. Makan di Shengxi Haoting. Kami menderita di keluarga Sen. Kau malah bersenang-senang di sini. Dulu, kalau bukan karena keluarga Sen kami membesarkanmu, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Tapi sekarang malah jadi serigala tak tahu terima kasih. Jaga mulut kalian, pelayan.
Kebetulan bisa melihat bagaimana sebenarnya dia di keluarga Sen. Kondisinya seperti apa? Adikku sayang, sejak kamu dan ibu menikah ke keluarga kaya, secara wajar, kami saudara miskin seperti kami, tidak berani mengganggumu. Tapi sejak kamu pergi, kloset di rumah ini sudah tidak ada yang membersihkannya. Kakak-kakak hanya bisa makan roti kukus dan asinan setiap hari. Ayah juga terbaring di tempat tidur sakit, butuh dirawat. Kalau kamu masih punya hati nurani, cepatlah pulang. Dulu kakak yang merengek dan berteriak, ingin tinggal di keluarga Sen menemani ayah. Aku baru datang ke keluarga Gu. Seperti yang dijanjikan, aku sudah lama putus hubungan dengan keluarga Sen. Ayah sakit, kakak bisa merawatnya. Kalau benar-benar tidak bisa, kita bisa juga mempekerjakan perawat untuk merawatnya. Ternyata sebelumnya, aku terus salah paham padanya. Dia tidak datang dengan sukarela untuk mendekati keluarga Gu dan mencari yang kaya. Tidak boleh. Seberat apapun keadaan keluarga, kita tidak boleh menyusahkan Yanshu. Tangan Yanshu begitu putih dan lembut, tidak bisa bekerja. Perawat dari luar, mahal dan tidak bisa diandalkan. Mana bisa senyaman keluarga sendiri. Lagi pula kau sudah jadi pembantu di keluarga kami. Sudah terbiasa. Jangan banyak bicara, cepat pulang. Lepaskan dia. Cingci adalah keluarga Gu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Sen Qingci. Kamu ini orang yang serakah dan tidak tahu balas budi. Seret kedua orang gila ini keluar untukku. Siapa yang berani menyentuh kami? Kami juga datang untuk berbelanja. Kalian berani memperlakukan tamu seperti ini. Aku akan melaporkan kalian ke manajer. Benar sekali. Apalagi, kita semua datang untuk makan. Atas dasar apa kalian hanya mendengarkan mereka? Sejujurnya ku beritahu kalian. Keluarga Gu sama sekali tak mampu bayar. Keluarga Gu cuma cangkang kosong. Hari ini akan kubongkar kedok mereka. Tak mampu bayar. Keluarga Gu kami. Tapi Seng Hao Court ini. Haha, jangan-jangan kau mau bilang, keluarga Gu kalian adalah pemilik Seng Hao Court ini. Lihatlah kalian satu persatu. Berpakaian seperti pelayan. Seluruh meja ini hanya ada sayuran. Masih berani bilang diri sendiri bos. Benar-benar pura-pura kaya. Kalian sanggup bayar? Satpam. Ada orang palsukan bos kalian di sini. Cepat panggil manajernya. Tunggu saja. Mereka sudah panggil manajer. Begitu manajer datang, kalian tunggu saja akan diusir. Nanti akan di-blacklist oleh Grand Prosperity Court. Keluarga Gu tidak boleh. Karena aku dipermalukan di depan umum. Terbongkar sebagai orang kaya palsu. Kakak ketiga pasti sangat malu. Tuan Gu. Jangan takut. Aku akan membantumu. Apa dia sedang menghiburku? Kalian jangan ikut campur dulu. Apa identitas kita sebenarnya? Percaya atau tidak? Sen Qingci makan di sini hari ini. Tidak perlu bayar. Dan bukan hanya hari ini. Seumur hidup tidak perlu membayar. Apakah dia berlaga bos berlebihan? Nanti kalau ketahuan bisa bahaya. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Dewu Cheo bilang seumur hidup tidak perlu bayar. Bilang seumur hidup tidak perlu bayar. Kurasa kalian cari-cari alasan. Lihat saja keadaan kalian yang melarat ini. Mungkin hidangan vegetarian di meja ini saja tidak mampu kalian bayar. Masih berlaga kaya raya di sini. Yansu, keluarga Gu mereka. Bagaimanapun juga keluarga kaya raya. Jangan membuat keadaan jadi terlalu memalukan. Aku sudah dapat kabar burung. Keluarga Gu sudah lama bangkrut. Mereka hanya berpura-pura saja. Ternyata keluarga kaya palsu. Lihat saja aku akan menghajar mereka. Hingga si imut pun tak mengenali. Benar. Dengan beberapa kata ini mau menakuti siapa? Aku lihat. Kalian cuma bisa bawa Sen Qingci. UOMD-UUS yang sudah diusir. Oleh keluarga Sen kami. Makan sisa-sisa. Nanti manajer datang. Lihat bagaimana kalian tutupi kebohongan ini. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa biarkan kalian di sini? Makan minum gratis. Kalian. Kalian benar-benar tak masuk akal. Nanti kalian akan lihat akibatnya. Bagus katamu, memalukan lebih tepat. Hari ini urusan ini belum selesai. Kalau kalian tidak bayar biaya makan ini, lalu kepada aku dan kakakku berlutut dan meminta maaf. Kakakku berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, kami akan buat keluarga Gu kalian tidak akan aman. Begitu ya, akan kulihat. Siapa yang berani buat keributan di Sengshi Houting? Mereka itu. Kenapa bos datang sendiri? Bos. Kenapa bos datang sendiri? Bos. Ini bos. Menyuruhku jangan membocorkan identitasnya. Apakah keluarga Gu tidak bangkrut? Ini, tidak mungkin. Begitu rupanya. Konsep Sengshi Houting kami adalah mengutamakan pelanggan. Semua tamu adalah bos saya. Hehehe. Oh, begitu rupanya.
Sudah kuduga, orang-orang keluarga gue ini pura-pura kaya, bahkan bilang bisa makan gratis. Sungguh menggelikan. Sekarang manajernya datang. Aku lihat kalian mau bilang apa. Oh. Ini tipe klasik. Adegan penjahat kena tampar. Bagus 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 bagus. Tidak menyangka lelucon drama pendek. Sekarang akhirnya. Jadi giliranku untuk berakting. Bos tidak salah bilang. Seluruh keluarga bos memang bisa makan gratis di sini. Karena bosnya adalah pelanggan ke-1000. Sejak pembukaan, kompleks perumahan mewah Shengxi Houting kami menikmati perlakuan VIP istimewa. Bukan hanya hari ini. Bahkan kedepannya juga makan gratis. Bagaimana mungkin ini? Kita hanya terlambat selangkah dari mereka. Keluarga gue benar-benar beruntung. Dasar rejeki nomplok. Kenapa bukan kita? Manajer itu sih. Lihat sikap kita ini. Pelanggan ke-1001. Ada benefit apa enggak? Benefit apaan jangan kira aku nggak tahu. Kalian berdua. Berani bicara seenaknya di depan VIP kita. Satpam. Usir mereka keluar. Grand Mansion kita yang megah. Tamu yang tidak beradab seperti ini tidak diterima di sini. Bawa dia pergi. Hei kalian. Hei. Sen Qingji, kau benar-benar berani ya? Tulangmu memang keras. Kau lihat kami berdua diusir keluar. Kau malah tidak melakukan apa-apa. Di kemudian hari, meski kau bersujud memohon padaku, aku tak akan mengizinkanmu kembali ke keluarga Sen. Sen Qingji, tunggu sampai keluarga Sen naik ke kelas atas dengan kemampuan sendiri. Aku menikah dengan putra orang terkaya. Akan kubuat kalian menyesal. Seharian belanja. Aku capek sekali. Kakak ketiga. Ya, kakak sulung. Terima kasih untuk hari ini. Kalian naik dulu dan istirahat. Hari ini aku yang masak makanan enak. Untuk membalas kebaikan kalian. Bagus sekali. Kami naik dulu. Aneh. Aku barusan seperti mendengar suara langkah kaki. Aku ingat. Aku barusan sudah membuat kue labu. Qingji. Sudah selesai. Perlu tidak aku bantu kamu? Tidak apa. Kaksan. Ya. Apa rumah kita ada hantu? Ada hantu. Sanko. Aduh. Aku melihatnya. Itu bukan hantu. Qingji. Lepaskan tangannya dulu. Orang itu adalah yang belum sempat kuperkenalkan padamu. Kakak keduaku, Guyanzu. Dia seorang desainer perfeksionis. Dan juga workaholic. Biasanya sendirian di kamar. Mendesain karya. Hanya sesekali saja. Baru akan keluar mencari makanan. Makanya selalu muncul dan hilang begitu saja. Yang penting bukan hantu. Tapi kakak kedua memang selalu jam segini. Keluar untuk makan. Ya kakak keduaku memang seperti itu. Setiap hari hanya keluar saat lapar. Kakak kedua sebagai pekerja kantoran sungguh tidak mudah. Bekerja begitu keras. Demi menopang keluargaku. Yang tampak mewah ini. Rumah yang sebenarnya sudah bobrok. Lain kali aku masak lebih banyak saja. Kakak kedua ada di sini. Ini. Makanan ini tidak ada tempatnya. Semoga kakak kedua kali ini bisa makan dengan baik. Qingji, tadi kamu bawa makanan kemana? Aku pergi ke kamar kakak kedua. Kamar kakak kedua. Kamu tidak melakukan apa-apa kan? Tidak kok. Meja ini agak berantakan sedikit. Banyak batu kecil ditaruh di sini. Aku coba merapikannya sedikit. Selesai. QOZIZTAD. Kakak kedua paling benci kalau orang lain QOZIZTAD. Mengutak-atik barang-barangnya. Katanya kakak kedua akhir-akhir ini. Sudah lama jadi gila. Sekarang ini lebih parah lagi. Qingji. Sebenarnya lebih baik jangan pergi ke kamar kakak kedua. Sebenarnya lebih baik jangan pergi ke kamar kakak kedua QOZIZTAD. Siapa yang baru saja masuk ke kamarku GOZIZTAD? Kau sentuh barang-barangku.
Kalian siapa yang baru masuk ke kamarku? Oh, aku yang masuk ke kamarmu tadi. Aku hanya iseng. Jadi seenaknya mengobrak-abrik barangmu. Kalau mau pukul, pukul saja aku. Cepat bangun dari situ. Kemampuanmu seberapa? Aku tahu. Mana mungkin asal taruh saja. Langsung jadi desain yang sempurna begini. Hahaha. 0095. Yang baru saja masuk ke kamarmu adalah Qingji. Yang baru saja masuk ke kamarmu adalah Qingji. Apakah kamarnya jadi lebih bersih? Akhirnya aku menemukan musaku sendiri. Kamu tahu tidak? Ini benar-benar sangat menarik. Sekarang aku akhirnya punya inspirasi baru. Selanjutnya aku akan mulai menyepi. Kalian semua jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku ya. Yanzu memang selalu rumit dan keras. Tak disangka dia malah mendapat pengakuan dari Yanzu. Oh ya Qingji, beberapa waktu lagi ulang tahun kakek buyut. Kita pergi ke mall. Membeli hadiah bagaimana? Baiklah. Kakek buyut biasanya begitu baik padaku. Aku harus pilih dengan baik-baik. Kakak ketiga. Kita lihat ke sana yuk. GOZIZEAD. Bukankah itu toko perhiasan milik kakak satu? Ah Qingji memang punya selera. Kalau kamu mau pergi, pergilah dulu. Aku akan lihat toko lain dulu. Bagaimana kalau kita berpisah dulu KEPRER Sun? Baik. Halo. Halo kakak dua. Tahun ini, kamu siapkan hadiah apa untuk kakek buyut? Kasih aku sedikit inspirasi dong GOZIZEADKEPRER Sun. GOZIZEADKEPRER Sun. Qingji sudah punya ide. Aku belum. GOZIZEADKEPRER Sun. GOZIZEADKEPRER Sun. Aku belum putuskan. Kamu tanya saja pada kakak sulung. Oh ya, apa yang Qingji siapkan? Apa yang Qingji siapkan OZIZEADKEPRER Sun? Kami di pusat perbelanjaan GOZIZEADKEPRER Sun. Dia baru saja pergi ke toko perhiasan milikmu GOZIZEADKEPRER Sun. Sudah dulu ya. Saat ini Qingji mungkin tidak punya banyak uang. Halo, adik perempuanku Sen Qingji. Akan segera ke toko kalian. Aku baru saja dapat pemberitahuan dari kantor pusat. Adik perempuan Jeogu, Nona Sen Qingji, akan segera datang ke toko kita. Sekarang ikut aku. Untuk menyambut Nona Sen. Ya. Sen Qingji. Bagus sekali tidak menyangka. Kami mengajak Yanshu ke mall untuk refreshing. Bisa bertemu kamu juga. Adik, keluarga Gu sudah kesulitan memenuhi kebutuhan. Kamu masih datang ke toko perhiasan pamer kekayaan. Kamu punya uang untuk beli perhiasan. Benar sekali. Kalau dia mampu membelinya, aku akan makan lemari ini. Hahaha. Aku tidak mampu membelinya. Apakah keluarga Sen mampu membelinya? Kakak begitu berbakti. Tidak menyisihkan uang untuk mengobati ayah. Kenapa juga datang ke toko perhiasan? Kamu, Sen Qingji, jangan paksa aku memukulmu. Cepat keluar dari toko perhiasan ini. Benar. Berpakaian lusuh berani datang ke sini. Lihatlah. Begitu banyak. Pasti karena Sen Qingji. Aroma miskinmu mencemari udara. Kamu akan diusir keluar. Halo, Nona Sen. Selamat. Anda adalah pelanggan beruntung toko kami. Semua perhiasan yang ada di sini hari ini bisa Anda beli dengan harga terendah. Hah, Nona Sen yang mana? Terakhir kali Sen Qingji dapat keberuntungan menjadi klien VIP di Shengxi Houting. Kali ini seharusnya giliranku, kan? Tentu saja. Ini adalah Nona Sen Qingji kami. Apa? Hari ini Anda masuk ke pabrik toko dengan kaki kiri duluan. Itu diramalkan oleh Master. Pelanggan keberuntungan. Gelang di sisi kiri Anda ini sangat cocok dengan Anda. Hanya 10.000 rupiah. Tapi di sini tertulis 1 juta. Anda salah lihat. Ini memang 10.000 rupiah. Bagaimana bisa? Begitu ya. Tapi, aku datang untuk membeli.
Hadiah ulang tahun untuk kakek buyutku. Kalau begitu aku lihat yang lain saja. Yang satu ini, giok kaisar kelas premium. Pasti disukai orang tua. Harganya cuma 180. Di belakangnya jelas ada tulisan, 10.000, ya. Mana ada? Anda salah lihat. Guyan, dan ini, mana German High? Kamu juga bisa pilih beberapa untuk dirimu sendiri. Ini sangat cocok dengan pakaian Anda hari ini. Hanya 28 yuan. Tidak mau ambil satu? Gelang giok ini, silakan lihat. Kalung 10 yuan. Anting 88. Gelang 188 yuan. Ada juga cincin sepasang ini. Totalnya 1088 yuan. Nona Sen, Anda hari ini di toko kami. Membeli begitu banyak barang. Kami akan membulatkan harganya untuk Anda. Terima kasih untuk 1000 yuan Anda. Mau pakai WeChat atau Alipay? WeChat saja. Oh ya, tadi Bapak ini bilang, kalau Nona Sen mampu membelinya, dia akan makan lemari kami. Lemari kami dibuat dengan biaya besar. Harganya 1 juta per unit. Boleh tanya, Pak, mau makan di tempat, atau dibungkus untuk dibawa pulang? Barang Nona Sen. Silakan dipegang baik-baik. Terima kasih, Lao Miao. Silakan datang kembali lain kali. Guyan, manajer Tokang ZB006. Hei, aku juga masuk dengan kaki kiri dulu. Guyan, manajer Tokang ZB006. Aku juga masuk dengan kaki kiri dulu. Diskon keberuntunganku mana? Kalian pilih-pilih pelanggan ya? Aduh, Nona. Sudah dihitung oleh Master. Pelanggan beruntung hanya bisa seperti Nona Sen. Tinggi 168 cm. Berat sekitar 50 kg. Rambut hitam lurus panjang. Lagi pula kaki kiri. Pelanggan yang masuk lebih dulu. Anda tidak cocok satupun. Lebih baik kau bilang saja. Pelanggan beruntungnya cuma Sen Kingci saja. Hah? Sini-sini. Oh aduh. Sudah hampir selesai. Wajahmu sudah cukup pucat. Bibirmu juga cukup ungu. Ayah, tunggu sebentar baru masuk. Berpura-puralah lebih lemah sedikit. Sen Kingci hari ini ada di toko perhiasan. Dia membeli setumpuk perhiasan. Pulang. Kita pergi ke keluarga Gu untuk merampas kembali perhiasannya. Jual saja 2 barang. Bukankah biaya operasi ayah sudah cukup? Aku mengerti Sen Kingci si pengkhianat ini. Bagaimana kalau berpura-pura lemah sedikit? Benar-benar tidak bisa minta uang darinya. Ya, benar. Aku pasti akan membuat Sen Kingci. Semua yang dia telan. Akan kumuntahkan kembali. Kakak ketiga. Kamu yang ketuk pintu. Ya. Sen Kingci. Kamu berani merampas perhiasan kami. Kamu berani buka pintu. Ayo, maju. Kak Wang, ini yang kemarin aku beli di mall. Kak Ge, ini yang aku beli di mall kemarin. Kak San, ini yang aku beli di mall kemarin. Dengan diskon yang sangat besar. Perhiasan ini, kelihatannya cukup berharga. Tolong tanya Kak R, bisakah ini ditukar jadi uang tunai? Uangnya akan dipakai bantu keluarga Gu. Belikan kalian baju baru. Entah cukup atau tidak uang dari perhiasan ini. Untuk membangkitkan kembali keluarga Gu. Sedikit bantuan tetap berguna. Cingci, sebenarnya di keluarga kami. Haiya, pokoknya barang-barang ini tidak perlu diberikan pada kami. Karena kamu sendiri yang sudah beli duluan. Kamu simpan saja dulu. Lihat, kalung ini cocok sekali dengan kamu. Sedang bicara rahasia apa di belakang kami? Kak kedua, kamu ini. Pantas saja dulu Cingci. Mengira kamu hantu. Jalanmu sama sekali tidak bersuara. Kongrongnya. Cengcu baru saja bilang. Dia ingin memberikan perhiasan ini pada kita. Benar, kakak kedua. Perhiasan ini jarang kupakai sehari-hari. Kamu lebih paham soal ini. Tolong lihat berapa nilainya. Kupikir meski uangnya tidak banyak, bisa membantu keluarga itu sudah bagus. Sebenarnya, Cengcu, kami sungguh tidak butuh barang-barang ini. Mana ada kakak mengambil barang adik. Kalau kakek buyut tahu, pasti marah. Jangan sampai kaki kami patah. Untungnya keluarga Sen itu tidak tahu nilai barang. Keluarga Gu kami bisa memiliki adik perempuan yang begitu baik. Tenang saja, urusan keluarga tidak perlu kau khawatirkan.
Sedangkan barang-barang ini. 2. Sen Qingji, kau benar-benar jadi berani. Aku sudah mengetuk pintu lama sekali di luar. Kau pura-pura tuli dan tidak mendengar, ya? Kalian datang untuk apa? Memangnya kami tidak boleh datang? Kalau kami tidak datang lagi, kami lagi. Kamu mungkin lupa nama keluargamu Sen. Atau sudah jadi Gu. Jika kalian datang untuk bertengkar, silakan pergi sekarang. Keluarga Gu tidak menyambut kalian. Hari ini kami datang mencari Sen Qingji. Urusan keluarga Sen kami. Bukan urusan orang lain untuk ikut campur. Sen Qingji, kalau bukan karena keluarga Sen kami membesarkanmu selama ini, mana mungkin kamu punya kesempatan menjadi pelanggan beruntung toko perhiasan, membeli setumpuk perhiasan ini. Ternyata untuk alasan ini, sudah kuduga, sejak aku datang ke keluarga Sen begitu lama, kalian tak pernah sekalipun menjengukku. Sekarang datang pun semua sudah jadi masa lalu. Aku datang hari ini, karena merindukanmu. Ayah sekarang sakit parah. Keluarga Sen kami, sudah tidak punya uang lebih, untuk pengobatannya. Bukankah kamu baru dapat banyak perhiasan? Di saat seperti ini, kamu tidak memberikannya untuk obati ayah. Apakah kamu masih manusia? Sen Qingji kami tahu. Kamu lupa daratan setelah ke keluarga Gu. Tapi, ikatan keluarga Sen tak bisa kamu putus. Cepat berikan perhiasannya. Aku bisa memaafkanmu. Ketidakpatuhan dan kesetiaan sebelumnya. Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Apa belum cukup baik padamu? Apa yang kau merengek di sini? Aku hanya tanya satu hal. Perhiasan ini, kau beri atau tidak? Baik padaku sejak kecil. Kakak bisa bersenang-senang sesuka hati di rumah. Mau apa saja ada. Tapi aku hanya punya pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Bahkan di musim dingin, pakaian seluruh keluarga harus aku cuci sendiri dengan tangan. Begitu tidak sempurna. Langsung dipukul atau dimaki. Sampai sekarang masih ada radang dingin. Apakah kalian benar-benar menganggapku keluarga? Aku tahu hatimu selalu merasa tidak adil. Tapi bagaimanapun mereka mengabaikanmu. Kamu tidak boleh lupa. Budi keluarga Sen yang membesarkanmu. Menjadi pengkhianat tak tahu balas budi. Baik kalau begitu aku putuskan hubungan keluarga. Kalau begitu, aku putus hubungan keluarga. Qingji, kau tahu apa yang kau katakan? Seumur hidup aku merawat ayah yang sakit parah. Aku sendiri yang urus segala kebutuhan para kakak, baik urusan sekolah maupun bisnis. Barulah kalian bisa sukses seperti sekarang. Balasan kalian malah membunuhku. Seharusnya dulu aku putus hubungan dengan keluarga Sen. Aku, Sen Qingji, mulai hari ini, putus hubungan dengan keluarga Sen. Mulai sekarang, kita berpisah jalan masing-masing. Jalan kembali jalan. Tak ada hubungan lagi. Keluarga Sen telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Hanya dengan beberapa kata kau ingin memutuskan ikatan keluarga. Itu terlalu mudah dan gegabah. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Seperti kata pepatah, tubuh dan rambut, diterima dari orang tua. Jika kau benar-benar ingin memutuskan ikatan keluarga, maka belajarlah dari Neza. Kembalikan tulang pada ayahmu. Tapi keluarga kami, keluarga Sen, tidaklah sekejam itu. Kau kembalikan saja vas bunga itu. Cukup isi satu botol penuh dengan darahnya. Menurutku kalian keterlaluan. Tidak masuk akal. Berani-beraninya kalian menyuruh Qingji mengeluarkan darah. Keluar dari sini. Sen Qingji ingin memutuskan hubungan keluarga. Ini urusan keluarga kami, keluarga Sen. Keluarga Gu ini mengandalkan posisi mereka di rumahmu. Ingin ikut campur urusan keluarga Sen kami? Sen Qingji pasti tidak berani mengeluarkan darah. Selama dia tidak berani melakukannya, paksa dia untuk menyerahkan perhiasannya. Kongrongnya, 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 kongrongnya. Kongrongnya, 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 kongrongnya. Kakek buyut, jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi cucu perempuan kandungmu. Baik. Kuharap kalian menepati janji. Asalkan aku mengisi vas ini penuh dengan darahku. Mulai saat ini tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Sen. Tentu saja. Mulai hari ini, aku Sen Qingji secara resmi memutuskan ikatan darah dengan keluarga Sen. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Sen. Qingji, cepat panggil ambulans.
Ayah, bagaimana ini? Cepat lari. Keluarga Gu datang cari kita minta sen Qingji. Biaya pengobatan akan jadi masalah. Cepat, cepat, cepat. Berhenti kalian. Tidak apa-apa. Biarkan mereka pergi. Sekarang Qingji yang penting. Mereka tidak bisa kabur. Saat ini kondisi pasien semuanya sangat baik. Dia akan segera sadar. Hanya kehilangan banyak darah. Sedikit anemia. Kedepannya harus dirawat dengan baik. Baik, baik. Terima kasih dokter. Rapat. Istirahat di tempat. Siap gerak. Keluarga Sen keterlaluan sekali. Kalian mulai hari ini. Tidak perlu lagi rendah hati. Harimau tidak menunjukkan taringnya. Benar-benar membuat orang mengira kami kucing sakit. Berani sekali mengganggu. Keluarga Gu kami sampai seperti ini. Rendah hati apa rendah hati? Keluarga Gu kami memang sudah seperti ini. Kakek buyut. Aku tidak terlalu paham dengan ucapanmu. Kamu masih berani membohongiku. Aku sudah tahu dari dulu. Awalnya aku tidak ingin membuat kalian menjadi sombong dan bermewah-mewah. Kemampuan kalian pura-pura miskin itu ya, bisa menipuku. Kakek buyut, kapan kau mengetahuinya? Aku sudah tahu dari awal. Ah, baiklah, waktu bermain sudah berakhir. Saatnya kalian mengerahkan semua kekuatan. Darah Qingji hari ini tidak boleh sia-sia. Selanjutnya, bagaimana membuat Qingji bangga? Seharusnya tidak perlu kuajari lagi. 1 bulan kemudian, aku akan membuat seluruh dunia berani lagi mengganggu cucu kesayanganku. Nanti, masih ada yang berani menyakiti cucu manisku. Aku, si tua ini, tidak akan membiarkan kalian pergi. Baik, semuanya cepat sedikit. Jangan sampai jatuh ya. Kerjakan dengan tangkas. Hati-hati jangan terburu-buru. Mainan edisi terbatas koleksiku itu. Bawa semua ke kamar Qingji. Semuanya. Suruh bengkel gaun pesanan. Selesaikan beberapa set pakaian ini. Harus dikirim besok. Perawat dan ahli gizi terbaik di dunia. Semua diundang ke sini. Khusus merawat Qingji. Semua sudah siap, Pak Gu. Selain itu, kartu yang Anda minta juga sudah siap. Di dalamnya disimpan ratusan miliar. Baik, akan diberikan pada Qingji saat dia bangun. Anggap saja sebagai uang saku untuknya. Ya. Qingji sudah sampai rumah. Kakek buyung, apa kita salah jalan? Ini rumah kita. Benar, benar. Kamu sudah menderita begitu banyak di rumah sakit. Kembali ke rumah. Mana mungkin kami membiarkanmu menderita lagi. Lihatlah dirimu. Setelah masuk rumah sakit, kamu kurus sekali. Memang dari dulu sudah kurus. Sekarang angin sepoi-sepoi ini saja sudah bisa menerbangkanmu. Tidak mungkin, kakek buyut. Kondisiku sudah hampir pulih sepenuhnya. Tapi ulang tahun Anda, bukankah sudah lewat? Hadiah yang sudah kusiapkan untuk Anda. Belum sempat kuberikan. Ulang tahun apa lagi? Kamu dalam keadaan seperti itu. Mana ada suasana hatiku untuk merayakan ulang tahun? Aku sudah tua. Harapan terbesarku. Hanya berharap kalian generasi muda. Selamat sentosa. Lain kali. Jangan lagi seperti ini. Tidak akan membuat kakek buyut khawatir lagi. Selamat datang di rumah, Nona Sen. Kalian adalah Nona Sen. Kami sengaja datang untuk merawatmu. Ini semua adalah perintah khusus Tuan Gu, kakak kedua dan kakak ketiga. Nona Sen, lihat ini. Apakah kamu masih suka? Kalau tidak suka, kita ganti dengan yang lain. Suka-suka. Aku baru bangun tidur. Terlahir kembali ke dunia mana lagi? Apakah ini masih keluarga Gu? Nona Sen, ini kartu yang disiapkan khusus untukmu oleh Pak Gu. Katanya isinya tidak banyak. Hanya beberapa ribu. Kalau kurang, kamu bisa minta lagi padanya. 1.000 koin. Ini harga normal di dunia. Sepertinya kali ini mereka benar-benar ketakutan. Barang-barang itu dan para pelayan ini. Mungkin itu cara kakak-kakakku memberi kompensasi padaku. Mereka membayar lebih. Entah butuh berapa banyak uang. Kakak-kakakku terlalu baik padaku. Qingji, lihat. Apakah kamu suka semuanya? Kakek buyut, tidakkah menurutmu ini terlalu boros? Sebelumnya, kakak-kakakmu takut aku cerewet. Jadi mereka menyiapkan kamar untukmu. Yang sangat sederhana. Sekarang tidak lagi. Cucu perempuanku yang manis. Harus memakai yang terbaik. Menggunakan yang terbaik. Kakek buyung. Aku sudah putuskan. Bawa kartu ini dan kakek buyung.
Kartu yang sebelumnya kau berikan padaku. Ayo pergi ke bank untuk mengambil uang. Harus diberikan ke kakek buyut. Mengadakan pesta ulang tahun yang layak lagi. Wah, ini bukan Gu Qingji. Kenapa tidak berbaring di rumah sakit? Kenapa tidak istirahat di rumah sakit? Ngapain datang ke bank? Jangan-jangan tidak bisa bayar biaya pengobatan. Datang untuk mengajukan kartu kredit. Kalau begitu kamu, Shen Yanshu, jangan-jangan tidak punya uang untuk belanja. Baru datang ke bank. Kamu cuma keluarga kaya palsu. Basa-basi apa? Kondisi sekarang aku lebih paham darimu. Sebagai saudari sebelumnya, ku beri nasihat satu kalimat. Cari uang dengan jujur saja. Penyakit ayahmu tidak bisa ditunda lama lagi. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan aku, menanggung cacian orang lain, bersikeras membawanya ke rumah sakit. Sel kanker di tubuhnya sudah menyebar sejak lama. Memburuk. Urusan keluarga Sen kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku tidak akan peduli hidup mati kalian. Keluarga Sen kalian. Sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Halo, saya mau ambil uang. Baik. Manajer, cepat lihat ke sini. Gu Qingji, kamu putus hubungan dengan keluarga Sen kami. Hanya untuk bersama dengan sekelompok orang tak bermoral keluarga Gu itu. Benar kan? Kalau tidak, karyawan bank ini, kenapa buru-buru mencari manajer? Sebagai mantan saudari, aku juga ingin menasihatimu. Segera larilah. Kalau tidak saat polisi datang, kamu akan masuk penjara. Terburu-buru seperti apa ini? Datang tamu besar. Taja. Halo, kamu sudah bekerja di sini 2 tahun. Kelihatan seperti belum pernah lihat dunia. Halo, saya yang akan melayani Anda. Halo, saya mau ambil uang. Kartu hitam edisi terbatas nasional hanya 10 lembar. Pemilik kartu ini, pada dasarnya sudah punya aset triliunan. Kartu ini ternyata datang belanja di bank kita. Kongrongnya. Apa? Kartu hitam. Manajer, Anda terlalu berhati-hati. Saya agak tidak tahan dengan bobot Anda. Manajer, Anda pasti salah lihat. Kartu saya tidak ada uang sebanyak itu. Pasti Anda yang salah lihat. Dia si miskin. Dari mana dapat uang? Anda yang paham atau saya yang paham? Dengan status dan posisi Anda, mungkin memang tidak banyak. Berapa yang ingin Anda ambil? Untuk pesta ulang tahun kakek buyut, butuh banyak uang, Jin Bai. Di kartu cuma ada beberapa ribu yuan. Lebih baik ambil semuanya. Bai, tolong ambilkan semua uangnya. Semuanya diambil. Rinian, klien besar seperti ini, apakah terhadap kami ada ketidakpuasan? Kalau benar-benar diambil semua, tapi ini adalah kerugian besar. Bagi bank kita, tidak boleh. LVBD, aku harus mencari cara untuk mempertahankan nona ini dengan baik. Jika semua ini diambil, butuh waktu sebentar. Aku tadi tidak mengenali Anda sebagai klien prioritas. Manajer cabang, aku tadi tidak mengenali Anda sebagai klien prioritas. Bagaimana kalau kita pergi ke ruang prioritas untuk bicara lebih detail? Mengambil uang sebanyak ini, harus selama itu? Aduh, ini bagi Anda. Mungkin cuma sedikit, tapi bagi kami, ini bukan cuma sedikit. Masih tamu VIP, masih tidak lebih dari sedikit. Shen Qingji, saldo kartumu tak sampai 3 digit, kan? Demi pura-pura perhatian pada keluarga. Dia benar-benar keluarga kaya raya. Kau sungguh luar biasa. Tapi kamu juga harus cari aktor yang lebih baik dong. Dari mana dapat orang gemuk jelek ini? Aktingnya berlebihan sekali. Petugas pengendali risiko R1504 selesai. Manajer IR1504 paling benci staf lain. Memanggilnya si gemuk jelek R1504 petugas pengendali. Tamu terhormat ini, jika Anda terus menghina tamu VIP kami, dengan kata-kata kasar seperti ini, saya akan mengusir Anda keluar. Urusan apa yang ingin Anda lakukan? Aku datang. Tentu saja datang untuk ambil uang. Baik, kalian ambil uang di kartu itu. Semua keluarkan untukku. Saldo kartu bank Anda adalah 250 yuan. Apa? Padahal jelas ada banyak uang. Uangku mana? Wah, kulihat tadi kamu. Sikap sombongmu. Kupikir kau sangat kaya. Tak disangka.
Cuma orang bodoh. Satpam, Otonor, usir orang yang tidak sopan pada tamu VIP ini. Pergi, jangan halangi aku. Benar-benar habis semuanya. Tidak bisa, aku harus tanya kakak jelas-jelas. Tak disangka dia orang gila. Tak disangka dia orang gila. Nona ini. Kong Romia, orang gila tadi. Lari keluar tidak menabrak bukan? Tidak apa-apa. Saya ingin menanyakan uang saya. Jika Anda benar-benar ingin mengambilnya. Tunggu di luar antrean. Silakan ikut saya. Tunggu di luar antrean. Nona Sen, ini semua uang tunai di bank kami. Sekitar 50 juta. Saldo 1 miliar di kartumu. Kami akan mengirim dari cabang lain. Mesin pos kalian rusak ya? Di kartu saya tidak ada uang sebanyak ini. Coba kalian gesek sekali lagi. Kartu ini. Ini adalah kartu dari kakek buyut. Yang diberikan kepada saya. Uang di kartu ini seharusnya tidak banyak kan? Ini adalah kartu hitam edisi terbatas global. Direktur cabang. Limitnya tanpa batas. Kartu ini juga mau kamu. Semuanya diambil tunai. Ambil kartu ini. Manajer cabang. Bank kami tidak punya wewenang ini. Nona, kamu harus pergi ke kantor pusat. Cukup merepotkan. Bagaimana kalau kamu? Manajer cabang. Bagaimana kalau kamu? Zhao Jiangwo. Simpan 80 juta di bank kami. Manajer cabang. Zhao Jiangwo M0008. Manajer cabang. Zhao Jiangwo M0008. Bank kami sama sekali tidak boleh. Zhao Jiangwo M0008. Kehilangan klien ini. Manajer. Manajer cabang. Kehilangan klien ini. Apa aku terlempar ke dalam drama pendek? Keluarga yang kekayaannya tak tertandingi? Simpan dulu saja. Terima kasih, Nona. Zhao Jiangwo. M0008. Kepala cabang. Xiao Zhang. Kenapa diam saja? Cepat ambil hadiah untuk tamu VIP. Zhao Jiangwo M0008 membutuhkan perlakuan tingkat VVVIP. Kepala cabang. Harus tingkat VVVIP. Baik. Halo, Nona. Yue Qingji. Kamu sudah kembali. Kamu pergi berbelanja ke mall? Kelihatannya dapat banyak barang. Kak. Kebetulan aku ada yang mau tanyakan nih. Hari ini aku pergi ke bank ambil uang. Mereka bilang di kartuku. Masih ada ratusan miliar. Masih ada ratusan miliar. Apa yang terjadi? Apa keluarga kita menang lotre? Karena sudah ketahuan olehmu, kami tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar keluarga Gu kita. Memang keluarga kaya raya sejati. Aku masih merasa, keluarga kita menang lotre ya. Qingji, kenapa kau tidak percaya? Keluarga kita benar-benar. Linye, pelan-pelan saja. Linye, pelan-pelan saja. Jika keluarga Gu kita benar-benar kaya raya, kamu punya banyak uang. Apa yang paling ingin kau lakukan? Ingin melakukan apa? Terhadap apa yang kau inginkan? Makan hidangan mewah dan perhiasan permata. Tinggal di istana atau ikut kontes bakat. Intinya adalah seperti keluarga kaya raya sejati. Apa yang paling kamu inginkan? Sebulan lagi kami akan mengadakan pesta makan malam megah untuk Qingji. Biar seluruh dunia tahu, Qingji adalah putri kecil keluarga Gu. Sekarang kesempatan baik untuk tanya preferensinya. Semua ini tidak kuinginkan. Aku ingin belajar desain. Belajar desain. Sebenarnya belajar desain selalu menjadi mimpiku. Tapi sayangnya. Sayang apa? Di kehidupan sebelumnya, sketsa desainku dirobek oleh ayah. Dia bilang lebih baik urus rumah tangga saja. San Xingyu diam-diam mengambil karyaku untuk ikut lomba menjadi top tier. Sayangnya tidak ada waktu. Oh iya, kakak kedua tahu kan, yang baru-baru ini diadakan, kompetisi desain internasional itu. Kenapa Qingji tiba-tiba menyebut ini? Jangan-jangan dia sudah tahu, kompetisi desain ini dipersiapkan untuk ulang tahunnya. Ini adalah para desainer top tier internasional. Arena pamer bakat, banyak yang bisa dihasilkan. Desainer baru. Kenapa? Kamu mau pergi? Aku mau pergi. Tapi kompetisi kali ini, sepertinya peraturannya berubah. Tidak hanya perlu desain,
tapi juga produk jadi. Waktu kompetisi. Tinggal 2 minggu. Aku khawatir. Tenang, selama itu yang kamu mau. Seluruh keluarga kami akan mendukungmu. Lagi pula. Di rumah ada desainer hebat. Jangan disia-siakan. Iya. Keluarga kami punya banyak kakak laki-laki. Semua bisa jadi tenaga kerjamu. Jangan sungkan. Baiklah, sekarang aku akan mendaftar. Aku baru saja mengirim datamu. Sudah dikirim. Cingci, Kakanda, karya pemenang tahun-tahun sebelumnya. Sudah saya kirim ke komputermu. Kalau butuh bimbingan, cari saya kapan saja. Komposisi, kombinasi warna, teknik pengerjaan. Saya bisa bimbing semuanya. Saya akan berusaha keras. Di kehidupan sebelumnya, saya tidak sempat mendesainnya dengan tangan sendiri. Itu penyesalan abadi saya. Di kehidupan ini akhirnya ada kesempatan. Kakanda, semua ini yang dulu ku gambar. Meski agak belum sempurna, tapi aku ingin coba ke arah ini. Perhiasan gaya Tiongkok. Ide yang bagus. Butuh alat atau bahan apa? Langsung bilang ke Laosan. Dia punya banyak kenalan. Ini pertama kalinya aku merasa mimpi begitu dekat dengan diriku. Kingci. Aku bawakan apa untukmu? Aku bawakan apa untukmu? Batu giok mentah dan kerang mutiara. Bahan perak teknik kuno. Semuanya ku minta tolong dari teman. Benar-benar asli. Kak 3, ini terlalu berharga. Ah, tenang saja pakai. Kalau kurang bilang lagi padaku. Bahkan jika harus memborong semua permata di dunia, akan kudapatkan untukmu. Jangan sungkan dengannya. Dia punya banyak cara. Ide dan pemikiranmu sangat bagus. Tapi sebelumnya kamu belajar secara otodidak. Aku akan membimbingmu dari dasar dulu. Kalau kamu ingin mulai dari tema Tiongkok, bisa coba dulu dengan ornamen Tiongkok. Lingji, kamu belum tidur? Aku kehabisan inspirasi. Aku ingin membuat satu set perhiasan bertema catur, tapi selalu gagal menangkap esensinya. Suasana gerak dan diam yang saling melengkapi. Kakak ketiga, kau bisa main Go? Menurutmu aku kelihatan bisa main? Hei, kau bisa cari kakak sulung. Kakak sulung bisa. Kakak sulung. Ternyata bisa yang satu ini. Lihat dia setiap hari berpenampilan. Seperti elit bisnis. Aku kira dia bukan golf ya berkuda. Benar, jangan lihat kakak, yang tampak seperti profesional bisnis. Sebenarnya dia sangat tertarik pada budaya tradisional. Mahir dalam semua seni klasik. Biasanya, aku diam-diam memanggilnya pemuda bergaya kuno. Ayo, kubawa kau. Ayo. Hei, baiklah. Aku segera datang. Cingci, maaf ya, ada urusan mendadak. Kamu ketuk saja pintunya langsung. Sange, entah kenapa begini. Begitu ingat mau ketemu kakak sulung, kok aku jadi gugup sekali ya? Ada apa? Ada urusan. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak, ada sesuatu. Konsep desain saya terkait dengan Go. Kakak ketiga bilang kamu jago bermain Go. Jadi aku ingin mengajarimu. Baiklah, turun dan tunggu aku di bawah. Tenang. Yan Fei. Di mana kamu buntu? Kamu sepertinya sangat takut padaku. Tidak. Aku hanya ingin memasukkan hitam putih Weiki ke dalam desain. Tapi selalu merasa ada yang kurang pas. Lihat, sebelum bidak diletakkan, di mana-mana ada kehidupan.
Setelah diletakkan tersembunyi perubahan tak terbatas. Kakak, kamu terlalu hebat. Apa penjelasanku jelas? Sangat jelas. Sekarang aku punya inspirasi. Mengapa kamu takut padaku? Wah, harum sekali. Kakak, kamu bisa masak ya? Dulu pernah belajar. Cepat makan, nanti jadi dingin. Pak Gu, sesuai perintahmu. Seluruh kota Jinghai sudah tidak berani mempekerjakan keluarga Sen. Bagus sekali. Yang menyakiti Qingji, aku tidak akan melepaskan satupun. Kak, ditolak lagi. Perusahaan itu jelas-jelas bilang butuh orang. Begitu dengar namaku, langsung mengusirku keluar. Padahal di kehidupan sebelumnya, mereka semua jadi orang-orang hebat di berbagai bidang. Apa yang sebenarnya terjadi?